Biasa cali, biasa bagja, hirupna bagja. Puasa teu henteu ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun darama tos menak buka atos kagungan kormakna gaduh kolekna aya es kalapana mendak sanguna raos bukana. Alhamdulillah. Saya menyampaikan permohonan maaf buat Gus, saya membelakangi karena bingung harus ngadepnya kemana. Ya, yes. Pokona yang harap ka dieu ka sarere ya. Bener teu? Yang harapna kanu lob. Yang harap kanu loba lain teu merhatikeun nu saeutik. Tapi yang harap kanu loba urang teh ngabagjakeun anu lob. Sabab teu mungkin pamimpin mikirkeun anu saeutik ngorbankeun anu lob. Bener teh. Jadi lamun gubernur kunaon ngabangun heula jalan sabab eta dipake ku sarere. Kunaon ngabangun heula sakola sabab eta dipake ku sarere. Kunaon menerkeun heula sirah cai jeung drainase jeung aliran cai sabab eta dipake ku sarere. Kunaon mentingkeun heula infrastruktur sabab eta dipake ku sarere. Sabab pamimpin mah ngabagjakeun kabeh mah teu bisa tapi minimal bisa ngabagjakeun kanu loba. Keprok rempeg beting ieu teh aya Kiai Gondrong ti Jogja. Namanya Gus Muafik. Lamun cek urang Sunda mah ieu lalaki langit lalanang jagat. Totos bojane anti kulit tandane Batara. Bener teu? Bisa nurus bumi ngapak mega lempang dina luhur cah. Naon hartina pamimpin sakti mantra guna. Teterak di bedil, teterak di kadek. Ngan pamajikan anak ngamek cicing teu bisa ngalawan. Keprong. Itulah Gus Muafik. Gus Muafik itu satu, tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun, tapi dia tak berdaya menghadapi istrinya. Dan kiai yang menguasai berbagai hal ilmu, cuman satu yang tidak dia kuasai, ilmu nyandung tebogal. Tepuk tangan. Kenapa Kang Deddy pakai Gus Muafik? Karena kalau ceramahnya punya landasan filosofi, punya landasan histori, punya landasan visi, dan punya landasan masa lalu, serta punya landasan masa depan. Kalau ingin membangun masa depan, anggap masa lalu sebagai pijakan. Tapi kalau jadi sopir, jangan terus lihat ke belakang, engke bising nabrak. Masa lalu cukup lihat lewat spion kecil. Terus deh, Bapak Bupati Wilujeng sareng Bapak Wakil Bupati hatur nuhun. Urang Tasik pasti nu diomongkeun teh jalan butuh. Bener teh? Ai Pak Gubernur kumaha bertahan. Kewajiban gubernur jalan provinsi. Nges jalan provinsi, jalan kabupaten, tapi jalan desa tahun ieu kukuring mimiti dikeureuy sebab desa kehilangan anggaran infrastrukturnya. Kang Deddy ngapain ini teh keliling wae siga nu kampanye.
Saya membuktikan diri bahwa saya bertemu rakyat bukan karena kepentingan pengen dipilih, tapi bertemu rakyat memenuhi hasrat cinta yang tidak pernah padam. Sekalian nyari yang heran, karena saya duda, bebas memandang siapapun, Pak Imah moal aya nu ngambek. Betul tidak? Aya kasepuhan urang Bapak Anton Carlia nuhun hadir wae keprok. Aya Bapak Kapolres keprok nuhun. Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak Danramil, Babinsa, Babin Kaptipmas, Pak Kades. Mun amprok jeung aing teh balang, sapa cenah ayeuna nama balang. Keun baik mending keneh balangsak salamet daripada segala aya duit di desa ditewak polisi. Bener teh? Urang canak hikmah nawa ari ngitung kadinya mah gubernur ge sarua. Teu boga perjalanan dinas, teu boga meuli baju dinas. Kaditu kadi ongkos ku sorangan. Acara penting ieu ge modal ku sorangan jeung rereongan jeung babaturan. Teu make dana anggaran belanja daerah. Naon lain seueur artos lain teu lebar ku artos. Nu loba duit mah loba. Nu hancan tangtu nu loba duit daek barang be. Kamari geus ngajemput kabogoh 12 di NTT. Kabogoh gubernur. Kang Dedi LC teu nanaon da LC teh mobil mahal. Bener teu? Bupati gitu kabeli mobil LC. Bener teu? Kunaon dijemput rakyat kurang, hade goreng rakyat sorangan, hade goreng anak sorangan. Di mana harga diri Jawa Barat anu disebut provinsi religius, lamun aya rakyatna mang tahun-tahun digawe di klub malam tempat hiburan, tong borok bisa ngirim ka imah hutang gunung di tempat gaul. Cek batur teh cenah ari bupatina meuni pertengtang meuni gagah, ai rakyatna jadi LC disapirakeun ku dulur ti tempat nyeri teu gubernur digitukeun. Nyeri. Ibu boga budak, punten budak ibu bangor dilecehkeun di tempat sejen, hade gore anak ibu. Beres teu? Leles. Makanya hari ini kita rubah. Apa yang ingin dirubah gubernur? Oke, kita senang disebut provinsi religius, tapi saya tidak mau nyebut provinsi religius kalau kehidupan rakyatnya belum religius. Religiusnya seorang gubernur apa? Sehari semalam di masjid bagus, tapi kalau terus-terusan sehari di semalam di masjid, hari jalan sanu nek ngomean. Religiusnya gubernur umroh ketika puasa bisa, tetapi religiusnya seorang gubernur adalah manakala ada rakyatnya sudah terbebas dari rasa lapar. Anak-anaknya bisa sekolah tanpa biaya. Rumah sakitnya terbuka melayani seluruh rakyatnya yang sakit. Jalan-jalannya halus. Para petaninya bahagia. Hasil panennya dibeli dengan harga mahal. Airnya mengalir. Sampah bersih. Pemimpin melayani rakyatnya. Kantor-kantor terbuka tanpa pungutan. Itulah religiusnya Jawa Barat. Benar? Setuju? Provinsi religius masih ada rakyatnya yang kawin kontrak sebulan 3 satu suami. Aya di Jawa Barat? Provinsinya religius masih banyak orang yang mau menjual dirinya demi beli sepatu dan baju bagi anak. Religius? Masih ada rakyatnya yang nyopet religius.
Masih ada rakyatnya yang dibakar karena nyuri motor, religius. Masih ada rakyatnya yang teriak-teriak tawuran, memuat cerulit, dikadek babaturanana, dikadek dibunuh, religius. Masih ada LGBT, religius. Tidak. Juara judo, religius. Berubah. Jangan terlalu senang dengan kalimat-kalimat yang melangit kalau kakinya tidak menginjak bumi. Lebih baik dengan bahasa biasa saja, tapi kita menghasilkan produk yang luar biasa. Setuju? Itu mantap. Gubernur sok apruk-aprukan di sesenal depan Ayah sadaya jajaran Provinsi Jawa Barat, ayah Bapak anggota DPRD. Atur nuhun anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 4. Bapak Rory Hilmi Ali Hussein. Atur nuhun. Hah? Bapak Romi nuhun, atur nuhun. Pokoknya eta we lah. Can apa sadayana. Ayat jajaran sekda asisten sadayana kepala dinas pendidikan. Ayah ma icih ayah. Ayah ma eroh ayah. Ayah cetati ayah. Ayah cetitin ayah. Ayah cetita ayah. Kang Toto ayah Kang Toto. Komplit. Rana ayah Rana. Parawan ayah. Parawan kolot ayah, parawan ngora ayah, randa kolot ayah, randa ngora ayah. Oh ya lengkap di tasnya. Ayah nu boga salaki tapi sok resep ka salaki batur ayah. Resep ka abdi. Alhamdulillah. Ayah harapan kene aing boga pamajikan deui. Waduh burara can dilongok-longok burara. Di barang amprok harita kuring jangjire ka Malaysia tapi ka ayeuna encan. Wih, loba urusan tong borok ka luar negeri di dalam negeri gican ka urus. Engke lamun ka Malaysia wae ke kuring diomongkeun. Eta padidi nguruskeun wae awewe. Eta nu kahiji. Muka dua nah nih yang merepan wae ka aing. Awas. Pokoknya ayah selama hiang belum dewasa ayah tidak boleh mencintai yang lain. Kumaha kekokom geus incuan. Si Egi geus digawe di Pemda Purwakarta. Iya orang Tasik gelis ya. Nah, kadia neng canak teks laguna ka dia. Cicing heula rindukeun. Tekna canak neng korsina canak. Nah. Korsina canak. Ya teh bogoheun ka kuring sabenerna. Ngan aya halangan, masa Kang Didi harus sama saya. Terus nu kadua teu puguh Kang Didi mah kabogohna cenah. Setiap awe nyebutkeun bogoh we cenah. Yes, cicing, yes, orang Cirebon pernah pokoknya orang mana pernah. Ngan jadi can puguh. Kewe ngada gua digerebek hansip aing mah. Iya. Oh iya. Kalau duda kan bebas. Kan. Ya, kan tadi tengah lagunya. Kan acara ieu penting teh ini judul acaranya di lamun bahasa Sunda mah neuleman poekna peuting. Naon cenah? Kalau saya boleh berpendapat, ini pendapat. Kalau kita ingin mengembalikan puasa pada spiritualitas, kalau ingin kita mengembalikan puasa pada jati diri kita dan esensi ibadah, ada jalan yang terbaik.
Apa? Ketika puasa listrik mati. Ketika puasa malam gelap tenggelam. Ketika puasa orang di rumah. Ketika puasa memperbanyak tafakur. Ketika puasa memperbanyak tadabur. Ketika puasa memperbanyak tasyakur. 3 hal. Kita kan ributnya puasa ketika malam lilikuran. Nyari Lailatul Itikaf di masjid. Harusnya itu. Ini ada yang menarik tentang puasa. Ini sebenarnya haknya hajat hak Gus Muafiq yang menjelaskan. Tapi dari sisi ekonomi saya ingin menjelaskan. Ketika puasa harga gula suka naik enggak? Harga kelapa naik tidak? Naik. Pertanyaan saya, kalau kita berpuasa dengan baik, ketika puasa harusnya naik apa turun? Kenapa turun? Karena puasa. Apa itu puasa? Puasa itu kita mencoba untuk tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Ngomong kesehatan. Setelah selesai puasa, seharusnya kita makin sehat tidak? Sekali lagi saya katakan, ketika selesai puasa, seharusnya kita makin sehat tidak? Faktanya, ketika lebaran selesai, rumah sakit penuh dengan pasien. Dokter ngantri pasiennya. Kenapa? Apa penyakitnya? Kadar gula naik, tekanan darah tinggi, kolesterol. Pertanyaannya, ini puasa kita ini ada puasa apa? Gak ada puasa. Seharusnya di puasa itu kita tidak lagi mempersoalkan makanan. Seharusnya di puasa itu kita tidak lagi mempersoalkan minuman. Seharusnya di puasa itu kita tidak mempersoalkan kelapa, tidak mempersoalkan gula. Seharusnya di puasa itu kita itu tidak mempersoalkan apapun. Seharusnya di puasa itu energi makin dikurangi, listrik berkurang, konsumsi air berkurang. Kenapa? Puasa. Yuk, orang Bali bikin nyepi. 3 hari, Bali gelap gulita. Saya bermimpi minimal di Jawa Barat ada 1 kampung saja yang berani ketika puasa gelap gulita dan seluruh energi dikurangi, dan waktu puasa itu materialnya berkurang tapi spiritualnya meningkat. Setuju? Nanti kita coba ya. Kurang cobaan bener tak? Arek lebaran kurang kudu silih dihampur. Rek lebaran mimiti liur. Dag dulag dugdag meli baju, mimiti emos, pamajikan uring-uring, salaki li, neangan du, udak lew, can meli baju aj, pamajikan lew, can kabeli dag. Liar tuh, naik tuh, rek lebaran kejahatan naik tuh. Terus puasanya kumaha? Naik lebaran, kantor tutup kabeh. Bupati nyumput di udag-udag tim sukses. Benar tak? Kepala dinas nyarumput, loba nu ngalet, nganterkeun proposal lebaran. Jelema salat. Bener atau puasa itu? Tim sukses bupati jeung tim sukses gubernur ngamuk kabeh.
Oh kaingetan anak kain. Sarung-sarung acan. Buit eueuh. Aing ngomong singgorowok bupati teu meunang korupsi, gubernur teu meunang korupsi, tapi lebaran ngabagi kudu sabreg-abreg rek duit di mana iro? Bener teh? Engke ganti tim sukses kalimatna. Alhamdulillah Pak Bupati tengah bagi sarung tapi jalan arah. Alhamdulillah Pak Bupati tengah bagi sarung ayeuna mah sakola teu mayar. Alhamdulillah Pak Bupati tengah bagi sarung layanan kantor pemerintah geus teu make duit. Alhamdulillah Pak Bupati teu make sarung, da Bupati nage make sarung nu kamar. Oke. Kuring tadi eureum tadi nek belah ditu di rumah makan. Kuring salah sangka ka rakyat. Cukuring teh ka jero dalahar. Oi buru dua teh itu RT. Da eta urang Tasik ku kuring ditawaran dahar embung. Hayang aya nu nyiwit, nu dipoto, nu nyium ini. Ternyata warga Tasik tak butuh lagi nasi kotak. Dia butuh sentuhan cinta yang sesungguhnya. Mantap. Beres. Sok neng. Gelis neng teh jabalengo. Mesti baheula naksir. Alhamdulillah anjeunna nolak abdi hayang. Dek dah langsung. Cicing. Bebas itu lengo ieu lengo. Lain waktu nasi itu bulan puasa mah ohang. Raga kasarung kahayang langit tangan cikan biru bingung lembur pamatuhan ninggalkan alam raga kasarung kahayang. Apa itu artinya? Badan kita seringkali mengalami kegelapan oleh keinginan yang tidak pernah berhenti. Baju numpuk di imah. Loba kahayang. Dahar buka dikumpul-kumpul. Kolak kudu aya, korma kudu aya, kalapa kudu aya. Urang sunat. Disunatna cenah ngadahar korma 2 siki sabaraha cenah. Pan urang mah korma ongkoh, kolak ongkoh. Bener kan? Raga kasarung kahayang lamun urang ieu raga geus kasarung ai kasarung teh sarungna dipakena tapi kalau huluna katutup kalimpun ripuh teu anggeus kahirupan teh melilipen nyembang emo juda make bang keliling bener tuh kan ieu kasada kajadin barudak urang ka sakola ragana kasarung kahayang sapatu kudu anyar motor kudu alus udud kudu alus ruksa bener teh geus leungit pangancikan diri naon hartina hatena geus pinuh ku nafsu angkara Gusti geus teu bisa mere cahaya. Linglung dina bersorangan. Linglung di bersorangan. Linglung di lembur sorangan. Buku langit tanpa
Urang gaduh Quran teu, gaduh hadis teu, gaduh undang-undang teu negara, gaduh peraturan teu, sagala gaduh urang, tapi leungiteun pituduhna. Eta kitab teh jadi sakti kunaon sabab kitabna ngan ukur tulisanana pituduh dinu dirina leungit. Kita ngomong bernegara nih, saya sebagai gubernur, kita kurang apa? Serba punya, serba ada, laut punya, gunung punya, sumber pangan punya, sumber kayu punya, sumber perikanan punya, sumber pasir punya, batu punya, segala aya. Sangsara keneh rakyatna. Balangsak teu rakyat. Sangsara keneh. Kenapa? Yang memimpinnya menggunakan polanya tidak dengan hati, tidak dengan cinta, tidak dengan rasa. Kalau memimpin dengan hati, dengan cinta, dengan rasa, yang tiada pun akan ada. Kalau pemimpin kehilangan hatinya, dia kehilangan petuduh hidupnya, yang ada pun jadi tiada. Terus manta kuring nutupan pertambangan anu ilegal, ngereunkeun penebangan ilegal. Naon sababna? Geus kabuktian geuningan tunggul dilarung, catang dirumpah, pasir tepi ka bulistir, sagara tepi ka beak, pasisir kidul ge baheula diangkutan pasir lautna, tepi ka beakna da mariskin rakyatna. Mending naon diatur, nu ditingkatkeun naon sumber daya manusiana. Barang tambang di Jawa Barat urang atur, urang dipake di Jawa Barat hungkul, makena urang atur, meh anak incu urang hiji waktu tetep kabagean, tong dibeakeun kabeh kekayaan alam ayeuna, sabab urang lain pewaris, urang dibere titipan lain warisan. Kuring boga cita-cita mimpin Jawa Barat, rakyatna sakolakna teu mayar, rakyatna berobatna gratis, rakyatna jalana aralus, rakyatna kaurus, nu miskinna karoris, nu beungharna kajaga, tapi kekayaan alamna teu ruksa kapiara jeung kariksa. Eta tujuanna nya, musuhna loba-loba. Sarila kuring jadi gubernur, kuring di demo naon? Di demo studi tour, di demo tambang, di demo masalah upah, tak di demo lagi. Alhamdulillah, hari di demo teh cing cirining aya nu mikanya, aya nu memperhati, daripada jadi pamimpin dicuekeun. Terus, kuring rek mulai ulangi. Kurang tarik, segan kurang honor maneh. Tenang, baju lebaran dipangmelikeun. Aya keneh biaya operasional gubernur mah ieu keneh. Urut si Neng Kamarinu 12 ya keneh. Tong gemper, tong PHT. Ngagilakna jadi kitu beda. Tenang, tenang. Mal ku batur ade di mah. Kurang. Sona benerkeun sona. Ieu teh son teh segala mahal ieu teh. Operatorna gede honorna. Tapi goreng keneh wae da teu make hate sia. kuring rek mulang ka mana pecit perih di lakonan srangenge nganterkeun poe gunung nyurup layung sore ratu bedut tunggulan. Sing jelas ratu bedug. Ratu budug. Ulangi. Cek. Ulangi. Nanti dia biasanya nyebut akang kurang jadi bapak. Kuring rek mulang ka mana pecit perih di lakonan srangenge nganterkeun poe gunung nyurup layung sore ratu bedut tunggulan
Ini eta Nuratu bedug tutunggulan mungkas pangbalikan rasa. Eta. Mahal eta teh kalimatnya. Nah eta. Cek kurangnya tong dioperasi eta irung. Semoga irung halus-halus, ayo ditarik ke benang. Benangna pegat. Bener kan? Tenang, duit mayak keneh neng. Izin keneh yang. So. Ratu bedug tutunggulan mungkas pangbalikan rasa. Angin terkempeli rasa nu ngawasa raga di ayun hawa nafsuna dipepen disangkan simpe mana kalam masyarakat. Transfer tambahan. Kuring rek mulang ka mana pejit perih dilakonan srangenging nganterkeun poe gunung nyurut layung sore ratu bedug tutunggulan mungkas pangbalikan rasa. Gusti ngasmakeun diri tengah jeri ngaringkan teu boga niat nembongan. Rampangan terasa Kosong esi tukang rampangan antara kosong esi pejitna hi berkalapai hi berkalakai ku angin lain ku jam-jam jadi Gusti ngasmakeun diri tengah jirim tengah ringkang. Tuhan mengasmakan dirinya tidak pernah berwujud dan tidak pernah bergerak terlihat oleh kita. Sebogati dia tidak punya niat untuk memperlihatkan diri kepada kita. Tekarampa tidak bisa dipegang oleh tangan tapi terasa oleh mereka yang perutnya kosong. Oke? Luhur teuing ieu teh ngaji teh. Deh mak. Mak. Eta mak. Tunggu anda ada tunduk ni mak. Eta tadi. Saya. Tadi orang mah langsung udah milik. Diberi duit ting henteu. Ting gubernur teh boga ting henteu. Di mana? Oh. Aduh. Bajuna ieu seragam ieu menang nganjuk ti mana ieu? Aduh. Makeur ngorana aya karangan. Aya karangan keur ngorana. aya Di mana? di Pangapunten. Oh, salaki aya. Aya Di mana salaki? aya di bumi Gawe naon? teu dameh
Kedamel. Henteu. Oh, aya nu digawe sah. Di putra we anu alit pangalit. Digawe di mana budakna? Pamegetna. Heeh. Pangmegetna naon lalaki? Heeh, pangmegetna kunaon? Pamegetna anu ngadamel Gamal naon pangmegetna? di calan. Dagang naon? Ieu nyaho teh nya. Mobil. Teh. Kereta. HP Di mana? di Tasik. Di Tasik. Salaki di imah teu gawe. Henteu Keur naon ayeuna? aya we nu di calan. Tapi teu gering. Mun we teu damang Gering naon? paru-paru. Geus lila. Tos lami Berobat di mana? puskesmas. Rutin. Mohon. Terus aya perkembangan. Atos. Heeh. Tapi teu acan deui usaha mah. Teu acan kumaha. Perkembangan geus menuju cager. Mohon. Berobatna make BPJS. Mohon. Teu mayar. Henteu. Oh, alhamdulillah. Gaduh BPJS. Gaduh Mohon. BPJS. Tapi sok naikkan makene tara. 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 Setahun sekali tara. Tara. Oh, lulus atuh. Hayang udang deui. Aku mah diterusakeunana we. Jadi lamun ke cager hudang deui naik ditaekan. Ya tuh terasa. Masuk. Engke salaki mah diubaran. Tapi ka cagerna terus engke naekan mah. Daek tuh? Ya tuh. Hah? Teu ieu nanya daek henteu. Ya karesa iku caroge. Oh. Ai salila ieu kunaon teu daek? Datos tuh. Ya. Kunaon salila ieu teu daek? Sanes teu karesa datos teu. Lain teu hayang. Kunaon masalahna? Tos teu. Masalahna kunaon? Masalahna teh datos teu. Ya we. Nya mate pan hayang. Jujur mah hayang. Ieu mah nanya ari mah hayang. Nyoyong atuh. Jadi geus sabaralila nahan. Datos aya 4 tahun. 4 tahun nahan. Kulantaran salaki paru-paru. Kulantaran salaki paru-paru jadi geus teu rupa-rupa. Oh, geus teu hudang. Teu alimun de cenah teh isin teu usah. Oh, jadi izin teu usaha. Tapi lamun geus cager mah usaha engke. Mohon bade. Asalna usahana naon? Di Karawang. Ke naon? Kreditan. Oh, tukang kredit. Mohon. Kredit ke naon? Mobil. Sane. Naon atuh? Sembako naon. Ditanggung. Mun dina roda Maksudna didorong. didorong. Naon wae biasana gula. Mohon kapungkur mah. Ai baheula mah urang Tasik teh sok ditanggung. Mohon. Make minyak di cantingan. Kuring ya paninung kuring langanan urang Tasik. Meuli wedak sari pohaci. Nah, masa laki dagang naon? Sembako. Didorong. Mohon didorong. Jadi ayeuna teh eureun usaha teh. Tos 6 tahun. Gara-gara paru-paru. Mohon. Cek dokter iraha cagerna. Kapungkur teh cenah tos 6 sasih mah pas di damang, tapi ayeuna tos 6 sasih nya. Kapungkur teh. Urang bawa ka dokter anu langsung ahli we tuh nya. Dokter paru-paru. Alhamdulillah. We cager. Daek. Nyahan. Mohon. Heeh. Engke poe Senin dijemput. Dibawa ke dokter langsung paru-paru. Ya. Tangke kan cager. Lamun ngecager berarti hudang. Tah kalau bahudang bejaan kuring telepon. Bari kieu teh. Pak Gubernur bade ngerasakeun. Mama geus teu boga budak sakola. Atos Tegaduh. Sabaraha hiji budak emat teh? 2. 2, hiji geus kawin.
tos henteu tos ieu deui tos cerai deui. Hah? Jangan mengikuti saya. Ini contoh yang jelek. Sasasi Kawina, mun saurang Karawang meuli sakedeung. kabur istrina. Ka mana kaburna? Ka Karawang deui. Kawin ka urang Karawang. Mun Budak emak teh, Mun, lalaki. da ngiring icalan sareng bapakna tadina Pamajikanna teh kabur. kabur Teu usaha meureun budakna. nuju usaha Tapi kabur. kabur ayeuna mah teu usaha. Ayeuna budak teh di mana nu duda teh? Aya we di leumeut. Di imah teu gawe di wae. Lah teu da kan. Sok ngiring eta ge kana keusih ngaputan. Asuh kanu keusik mah maot mah. Maksudna kanu keusik di mobil kanu keusik, kaurugana tuh. Ngilu buat keusik di mana? Di mana di Galunggung. Galunggung. Aya keneh pagawean ayeuna. Ayeuna tos teu aya. Cicing di imah. Ya. Teu Heeh. kemana. Iya, bekal berobat 15 juta. Kayak berobat mah gratis, geus ke diuruskeun ku kuring, nya. Nya, engke beres berobat ieu modal dagang deui.
sampean aja lambang dilakukan lemah dan nunggu lagu minta panas aja nanti berang ngaburu kapoe pergi susu ciku cai ibu pahing ketipang tulang ain ambing ajak Atur nuhun. Bupati, Kapolres, Pak Dandim, atur nuhun. Terima kasih semuanya. Mak, ini uang emak kurang lebih aya 33 juta. Jadi kieu aing ngaranna duit mah mun ngagoler leungit. Anu 3 juta cana ka bumi. Kayak bekal mah bulan puasa. Anu 30 urang simpen di Bank Jabar. Ya. Terus mah nanti tapi berobat mah tanggung jawab saya sampai sembuh suaminya, nggak usah ngeluarin duit. Ya. Nanti saya bawa ke Bandung ya, kalau perlu dirawat di rumah sakit paru ya, biar cepat sembuh. Nah, yang 30 ini nanti kalau suami emak sudah sembuh, mau dagang bareng anaknya diambil jadi modal. Kalau uangnya dibawa pulang, lebaran bea. Salat itu cager, duit leungit. Karena pemimpin itu harus bisa memanage rakyatnya. Terus, tep. Donor man. Nah. Man, nanti yang 30 ke Bank Jabarin. Nanti tinggal minta KTP SIM. Nah ya. Sok mah eta wadahan duit mah. Nah, eta mah nek make meuli pil KB rek naon terus. Beres. Tanya poe Senin segala mah dijemput. Dicanak ka Bandung ke dijajabkeun ku bupati ku ambulan. Ya. Urang canak ka dokter. Dok, suami emak pengen hayang nek dibawa ka mana? Nek dibawa ka dokter kandungan. Ka mana mah? Dokter paru, suan teh ka dokter kandungan. Ya. Ya sok atuh ngadeg nuhun ya. Nuhun. Sehat mah sok nganuhunkeun ka ditu ka pengger sadayana. Nuhun. Ya. Oh, sok nuhun. Nah. Hah? Kumaha? Oh, can ditanya, ma urang mana? Ma urang mana? Desa Dawagu, kecamatan? Oh, Raja Pola. Desa Dawagu, cenah. Dah. Nanti. Ya Allah ya Rabbi. Ampun. Dawangu. Gitu. Iya, sih. Mohon. Ya orang ngupingkeun. Ayo, urang kupingkeun kita dengarkan ceramah dari Gus Muafiq. Hatur nuhun. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kita banggakan dan kita cintai Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Kiai Deddy Mulyadi, KDM itu kan Kiai Deddy Mulyadi, ya, dan seluruh yang hadir yang tadi sudah disebut sama Pak Gubernur yang saya hormati. Alhamdulillah, ini puasa sudah hari ke berapa ya? Puasa hari ke-7. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum alhamdulillah. Jadi kutiba alaikumusyamu, aku wajibkan kalian untuk siam. Ingat ya, bahasa yang dipakai Allah adalah bahasa siam. Bahasa siam. Jadi Allah itu perintahnya siam. Tapi kenapa orang Indonesia memaknai siam diganti dengan istilah puasa? Ya, itu sama dengan aku wajibkan kalian untuk sholat. Orang sini menyebut sholat diganti dengan bahasa sembahyang. Ini diingat-ingat. Jadi sholat orang sini menyebut sembahyang. Siam orang sini menyebut puasa. Itu artinya apa? Bahwa sholat menyembah yang puasa, orang sini sebelum diperintah sholat sudah terbiasa sembahyang. Jadi orang sini bukan orang jahiliyah. Orang sini sudah menyembah Sang Hyang. Makanya ketika Islam datang bahwa istilah sholat sama dengan sembahyang. Begitu juga siam. Siam itu perintah bahasa Al-Quran. Kenapa di sini disebut puasa? Karena perintah siam itu biasa dilakukan oleh orang sini, yang orang sini menyebutnya upawasa. Jadi orang sini sebelum diperintah siam oleh Allah sudah terbiasa melakukan namanya upawasa. Apa upawasa itu? Upawasa adalah jalan menuju yang puasa dengan tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan, sampai menuju jalan kepada yang kuasa. Jadi siam itu kalau orang sini dulu melakukan hal yang sama, nggak makan, nggak minum, dan nggak ganggu istrinya, itu mereka menyebut upawasa. Makanya orang sini ketika diperintah siam menyebut dengan istilah yang sama puasa. Makanya puasa ini bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Nusantara. Ya, bagi orang Indonesia bukan barang baru yang namanya puasa itu. Makanya orang sini apapun keinginannya itu kalau dulu puasa pengen kuat, puasa orang dulu.
Bahkan orang dulu kalau ditolak cintanya puasa. Sampai dulu orang cari nomor puasa. Karena tahu bahwa yang namanya puasa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia ketika dia mencoba menginginkan sesuatu yang sulit dijangkau oleh dirinya. Makanya di sini dikenal dengan istilah ada puasa macam-macam. Ada puasa makan daun tok. Itu namanya puasa apa kalau di sini? Kalau di Jawa namanya ngerowot. Ada puasa menghilangkan cahaya tanpa ketemu matahari, namanya pati geni. Atau puasa di mana orang cuman makan nasi putih tok, mute. Ada puasa yang hidup di atas pohon, namanya ngalong. Ada puasa yang cuman jalan tok, namanya lelaku. Nah, jadi orang Nusantara ini yang namanya tirakat, tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan, itu bukan hal baru. Tapi istilahnya adalah upawasa. Makanya ketika Islam memerintahkan hal yang sama, mungkin mirip, maka orang sini menyebut puasa. Dan puasa ini adalah ibadah yang paling populer. Kalau sholat hanya orang Islam yang tahu. Haji hanya orang Islam yang tahu. Tapi kalau puasa ini hampir semua agama punya pelajaran puasa. Orang Hindu puasa. Kalau sampean melihat orang Hindu, kalau puasa itu lebih berat lagi. Ada puasa tidak kena matahari, tidak bekerja, tidak kena cahaya. Di Bali kita mengenalnya nyepi. Orang Nasrani juga puasa. Kalau hari sebelum Jumat Agung mereka puasa. Orang Buddha juga puasa. Bahkan puasanya orang Buddha lama. Ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun untuk mendapatkan pencerahan Sang Buddha. Orang Yahudi kalau Yom Kippur puasa. Makanya puasa itu sesungguhnya ibadah yang paling populer. Di Jawa Barat yang terkenal ahli puasa misalnya Prabu Siliwangi, Sri Baduka Maharaja. Ini ahli puasa semua. Itu dulu orang-orang hebat itu ahli puasa. Makanya di Jogja ada cerita orang biasa, tapi pengen punya anak hebat, mampu menjadi penguasa. Itu puasa 20 tahun. Namanya Ki Gede Pemanahan. Itu puasa 20 tahun di atas bukit. Punya anak namanya Sutowijoyo mendirikan kerajaan Mataram. Belum lama ada perempuan namanya Sukirah. Karena orang biasa, dia pengen punya anak hebat, puasa selama hamil. Selama hamil puasa, punya anak. Dikasih nama Soeharto. Jadi presiden selama 32 tahun. Di Jawa Barat ada orang yang hobinya naik gunung, puasa. Iya kan, puasa, tirakat, sampai ditinggal istrinya. Ada. Ada di Jawa Barat, dari dulu hobinya naik gunung, puasa, hening, tirakat. Sampai istrinya pergi karena nggak tahan. Orang kok ditinggal pergi terus. Itu akhirnya jadi gubernur Jawa Barat. itu hobi puasa Kang Deddy itu.
Kopi puasa tirakat. Jadi Jawa Barat ini dipimpin oleh orang yang hatinya bening, mentirakati sampean. Sehingga anak kecil pun Kang Dedi. Sampai ada yang minta tanda tangan kebalik tadi. Itu apa? Energi yang diciptakan dari puasa. Itu Kang Dedi. Jadi jangan salah. Makanya dulu zaman SD SP. Orang kalau cari nomor biar nomornya tembus. Itu puasa. Bener kan? Gak tahu kalau sekarang mungkin ngeslot puasa. Jadi puasa ini hampir dulu semuanya dilakukan orang-orang hebat. Makanya sampai dokter aja tahu. Orang kalau mau dioperasi harus puasa. Kalau dia nggak puasa, dokternya nggak mau operasi. Makanya sampean ingat puasa ini bukan barang baru. Makanya Allah memerintahkan puasa pakai landasan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu juga kewajiban puasa. Makanya Nabi Adam puasa. Puasanya Nabi Adam apa? Ayyamul bait, ayyamus sud. 13, 14, 15 rembulan. Sama 27, 28, 29 rembulan. Nabi Idris, Nabi kedua, itu ditanya sama umatnya. Kamu kok ngajak ke surga? Emang kamu tahu surga di mana? Setiap ditanya, Nabi Idris akhirnya puasa. Dan ketika Nabi Idris puasa dan puasanya Nabi Idris puasa tidak makan yang tidak bernyawa. Nabi Daud puasanya Nabi Daud sulit. Sehari iya, sehari tidak, sehari iya, sehari tidak. Nabi Musa sebelum mendapatkan pencerahan, the 10 of commandment, 10 perintah Tuhan, puasa di gunung Tursina. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu 15 tahun naik turun gunung, khalwat di atas gunung. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di padang pasir puasa 25 tahun. Syekh Hasan Sadili 20 tahun. Sunan Kalijaga 3 tahun. Jadi puasa ini menghasilkan orang-orang yang punya kekuatan. Makanya jangankan manusia, binatang aja ngerti. Agar telurnya netes, dia puasa 21 hari. Apa? Ayam. Makanya ayam netes gini tenang. Dia nggak makan, nggak minum. 21 hari telurnya netes. Makanya kalau ada ayam kok dikit-dikit keluar, naik, turun, naik. Petarangannya, doke koplak. Kedoknya nggak netas. Ulat, kenapa dia bisa terbang? Puasa. Jadi kepompong. Jadi puasa ini bukan sesuatu yang baru. Makanya puasa ini trending. Hampir semua orang kenal puasa. Sekarang kalau mau sehat, orang juga disuruh puasa. Cuman bahasanya lebih keren. Intermittent fasting. Iya kan? Intermittent fasting. Jadi puasa 16 jam. Nanti kalau kuat 32 jam. Kuat seminggu, kalau kuat 9 hari, seluruh penyakitnya hilang. Loh, jadi, nah kenapa makanya sekarang orang banyak sakit? Wah, gak ada yang puasa. Loh, jadi sampean kalau punya keinginan gede, puasa. Itu puasa, makanya puasa ini bukan barang baru. Loh, itu dibuktikan dengan Kang Dedi. Kang Dedi, ya dengan segala resikonya makanya. Sampai sekarang masih jomblo juga perempuan takut. Enak emang gayanya nikah sama gubernur. Coba nanti malam-malam yang dingin. Di malam yang dingin dan gelap sepi. Ditinggal tapa, ya pusing. Perempuan cuman molek. Gitu. Kang Dedi mana? Wah, ada ditinggal puasa. Jadi jangan bayangin nikah sama Kang Dedi. Biar jomblonya lebih lama. Ini sebelum selesai misi beliau, tiap malam pasti cari keheningan.
Dan salah satu pusat keheningan adalah tanpa suara napas perempuan. Ya, maka sekarang kan takut kan, mulai bayangkan. Tadi masih bayangkan menjadi istri Kang Deddy. Sekarang udah takut semua. Lu kenapa? Gak mungkin berhenti yang namanya Kang Deddy. Ketika dunia ini penuh hiruk pikuk, hanya orang yang hatinya hening yang mampu menampung seluruh hiruk pikuk dunia. Loh, ini dunia, makanya para pendekar, para pesilat, para apa. Siapa kalau dulu hobi baca kopi, Nah, kalau orang sekarang yang suka baca drama Cina, itu mereka menyebut kultivasi. Mereka menyebut kultivasi, jadi pergi ke gunung melakukan kultivasi, habis itu dia mampu melakukan perubahan besar karena bersih dan jernih. Makanya begitu manusia ini sudah mulai kehilangan dasar. Gitu. Nah, kenapa kita disuruh puasa? Karena kita ini, dunia ini, kalau sampean mau cari akar masalahnya, cari aja akar masalah dunia ini, itu wajahnya ada dua. Makanya orang disuruh puasa, nahan mulut atas, nahan mulut bawah. Karena dunia ini, kamu cari kemanapun, sumbernya cuma dua itu. Enggak ada yang lain. Ayo, kenapa? Dua itu. Kenapa orang kerja? Cari ke sana ke sini sampai siang malam apa? Kenapa orang kerja? Karena punya mulut. Coba kalau dia nggak dikasih mulut, nggak ada orang kerja, nggak ada orang. Nah, kenapa orang kerja? Karena makan. Ya kan? Nah, kenapa orang makan? Karena orang itu lahir dari mana? Dari sini. Loh, iya kan? Ini semua muncul di depan saya ini, keluarnya dari mana? Dari sini. Cuman kencing doang ini. Hasil kencingnya orang Tasik ini keluar. Hasil kerjaan mulut bawah. Dan mulut bawah ini menggerakkan seluruh dunia karena ini melahirkan manusia. Ayo, dari mana? Ayo, dari situ lahir manusia. Makanya itu ditata dan harus dijaga. Karena ya itu tadi. Dari situ semua. Ayo, sekarang makanya orang kita bilang, kelaminmu kamu jaga. Waktu motong, anak kecil itu motong itu kecil. Itu yang bergerak gara-gara kita motong pucuknya itu si tole itu. Itu yang bergerak semuanya. Tenda kita datangkan. Gara-gara motong ini akhirnya tenda laku. Kemudian ada yang sound system laku gara-gara motong ini tak. Ya, orang semangat kerja, orang semangat cari duit. Gara-gara apa? Gara-gara nyenengin istri. Kenapa manusia beristri? Gara-gara itu di bawah itu. Nah, hitung semuanya. Ayo. Jadi dunia itu gak akan pernah jauh dari dua itu. Kelahiran manusia yang dari bawah harus dijaga betul. Karena kelahiran manusia menarik kehidupan yang semakin besar. Pabrik-pabrik berdiri, rumah-rumah berdiri, industri-industri berdiri. Karena apa? Karena kelahiran manusia. Manusia di dalam perut melahirkan rumah sakit bersalin, dokter kandungan. Bayangin, dokter kandungan, rumah sakit bersalin, itu karena hasil pekerjaan mulut bawah. Begitu keluar gini, melahirkan pabrik popok, pabrik pempes. Begitu gede kepalanya, melahirkan pabrik sampo.
pabrik ini apa? Pabrik peci, pabrik jilbab, triliunan itu karena ini. Sampo, gunting, barbershop, peditok, obat kutu. Ininya manusia ini, coba ini, melahirkan pabrik skincare. Ke bawah sini pabrik alis. Ke bawah sini Isidu. Turun ke bawah maskara. Ketop-ketop yang bawahnya Softland, kacamata, rumah sakit mata. Bawah sini blush on. Nah itu pakai blush on itu ini. Makanya bibirnya merah ini. Humaira karena pakai blush on. Ya kan? Turun ke sini lipstick. Prancis hidup karena lipstick. Gigi manusia melahirkan pabrik odol, pabrik sikat, monyong behel. Ya kan? Ini pabrik cukuran jenggot. Duit semua di situ berputar karena lahirnya manusia. Sini ada pabrik dasi, pabrik liontin, pabrik kalung, pabrik syal. Ke bawah sini pabrik baju. Komplit triliunan asetnya. Dalemannya ada baju daleman, BH, triliunan asetnya. Tangan ini triliunan karena manusia punya tangan. Ada manikur, pedikur. Ada apa? Cincin, ada potongan kuku, ada kutek, ada gelang, jam tangan. 11 miliar jamnya Sahroni. Ini belum ke bawah ini. Bawah pusar itu duit semua itu gara-gara manusia lahir. Lah iya kan? Duit ini pabrik katok. Pabrik celana pendek, celana panjang. Terus dalemannya simpak. Subtek. Lah zaman Kang Deddy masih muda ada simpak warnanya biru bolong-bolong. Mereknya Sony dulu ada. Lah itu baru di sini duit semua di sini. Belum silitnya. Apa silit itu kalau bahasa Sunda? Burit. Dubur. Bujur. Belum bujurnya ini. Ini menghasilkan pabrik WC. American style. Toto. Rebuleng itu apa di sini namanya? Jumbleng kalau di saya itu. Kloset. Terlalu lancar keluarnya industri and terus stop. Diapet. Diatap. Begitu macet, dul kolak. Nah, itu sampai hitung itu. Belum depannya. Males cebok, tisu. Bau, tisu basah. Gue kondom. Itu pabrik semua, coba duit semua. Sampai, makanya gak kebagian. Itu semuanya duit. Begitu dia pengen pergi kawin, menghasilkan sound system, catering, terus eblek, jalan Kuta Lumping, itu belum kakinya. Itu semua berasal dari mana? Dari sini. Makanya sama Allah, kamu atur itu, kamu jaga. Karena kalau begitu itu kamu gak jaga, maka akan ada kehidupan yang tidak teratur, yang menyalahi aturan, yang rusak sehingga dunia rusak. Termasuk mulut. Mulut ini makan. Makan aja orang Islam doanya Allahumma barik lana. Berkahilah kami, bukan berkahilah saya. Begitu sampean makan nasi, ada industri di situ. Apa? Ada sawah. Sawah dikelola sama BPN, pertanahan. Pabrik pupuk, menteri pengairan. Panen pabrik kombi, pabrik gilingan. Begitu naik ke atas kompor, pabrik kompor mereknya Rinnai. Rice cooker Miyako. Maspion. Yongma. Duit semua sampai nggak kebagian di situ. Dipanasi pakai LPG Pertamina.
Ayo, itu semuanya karena mulut itu. Begitu dibawa ke atas meja, pabrik piring, pabrik garpu, pabrik sendok, kasih bumbu, ada yang nanam cabai, nanam nanam kunyit, wah itu industri gede, melahirkan industri bumbu. Gak enak kalau nggak dikasih garam. Orang Tasik nggak punya garam, dibikin di Indramayu, ditambak garam. Sampean tahu waktu mereka bikin ditambak, jangan-jangan orangnya kencing di tambaknya itu. Makanya orang Jawa di tempat saya curiga, jangan-jangan ketika bikin garam itu kencing. Kencing itu bahasa Jawanya uyo. Makanya khawatir pas gawe uyah ini uyo. Mulanya satu dikasih nama uyah, satu dikasih nama uyo. Loh, tarian dari dua ini gedenya luar biasa. Tarik dari dua itu. Begitu orang itu habis makan, ambil anggur merah, anggur hijau. Ini datang karena impor, butuh negara. Menunjuk Menteri Perdagangan, eksportir, importir. Barang masuk, ada bill of lading, letter of intent, jaminannya obligasi. Siapa yang punya obligasi paling gede? Amerika. Di bank devisa New York, punyanya Rothschild, Rockefeller, pengusaha Yahudi. Jadi sampai makan anggur merah, ada peranan orang Yahudi. Ayo. Loh, makanya manusia jadi dua itu. Nah, karena dua itu begitu penting dan mengelola kehidupan, maka itu harus ditata. Siapa yang bisa menata makanannya, siapa yang bisa menata kelaminnya, dia akan menjadi orang terhormat. Mau gagah bagaimana sampean? Kalau makan aja susah. Mau gagah kayak apa? Makanan komplit, tapi kalau kelamin tidak terjaga, kamu nggak punya harga diri. Ayo, coba hitung. Ayo, dua hal itu. Kamu mau istrimu cantik, terjaga, miskin, nggak punya makanan, nggak punya harga diri. Loh, itu loh makanya. Dua ini adalah hal yang paling utama yang membuat orang harus menjaga. Makanya puasa itu adalah mengatur dua hal ini yang menarik dunia dan isinya. Agar apa? La'allakum tatakun, agar kamu jadi orang yang takwa. Itu apa? Dimanapun berada, kamu merasa diawasi oleh Allah. Tapi ingat, kalau dua itu nggak kamu jaga, kamu nggak akan pernah ketemu Allah. Orang kalau syahwatnya nggak terjaga, dia masih ingat Allah. Enggak. Syahwatnya lagi ngejar istri orang, nggak ditata, ngejar istri orang. Apakah orang kalau ngejar istri orang masih ingat Allah? Enggak, hilang. Ayo. Orang kalau sudah syahwatnya nggak bisa terjaga, tiba-tiba berzina dengan orang itu. Apakah orang berzina itu ingat Allah? Enggak. Begitu juga makan. Makan kalau nggak dijaga, apakah orang masih ingat yang kuasa? Enggak ingat. Ada jambu, ambil. Orang makannya nggak dikontrol. Tetangganya punya duren, habis. Tetangganya punya grameh, habis. Orang kalau nggak bisa ngontrol makanan, apakah dia ingat Allah? Enggak. Makanya agar hati ini selalu ingat kepada Allah, dua hal yang paling melupakan manusia harus ditata. Itulah makanya puasa ini mengarahkan manusia untuk selamat kembali kepada yang kuasa. Nah, yang kuasa ini akan hilang dalam ingatan manusia kalau syahwat gak tertata, kalau makanan gak tertata. Ayo, perut itu butuhnya 10.000, tapi dia curi 1 miliar. Apakah orang kalau mencuri 1 miliar ingat Allah? Enggak. Loh, makanya dua ini harus dijaga, karena ritme dunia ini di dua itu. Ya, makanya Kang Deddy kita doakan. Loh, kita doakan.
Kalau Kang Deddy yang urusan satu insya Allah sudah beres urusan makanan. Nah yang satu ini masih belum beres Kang Deddy ini, masih sendiri. Tapi kalian udah mulai takut dekat sama Kang Deddy, takut ditinggal takut ditinggal nyepi ke atas gunung sepi. Ya. Tapi itu nggak mungkin ditinggalkan. Karena Kang Deddy butuh keheningan untuk apa? Memahami kehidupan yang beraneka ragam. Makanya agar kalian bertakwa. Makanya orang yang bertakwa itu akhirnya urusan dunia beres. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi siapa yang bertakwa, dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Karena dia jernih, tidak dikendalikan oleh nafsu, merebut makanan dan merebut syahwat. Dia bisa jernih, bisa hening. Oh pasti ada jalan keluarnya. Dan gitu, pasti ada jalan keluarnya. Karena apa? Jernih, hening. Tapi kalau sudah dua itu nggak bisa tinggal, orang tertutup mata, gelap orang. Kalau sudah urusan cinta, gelap. Makanya ada sejarah kelam antara Majapahit sama Pajajaran, urusan syahwat yang akhirnya runtuh juga. Suatu yang gede yang dibangun runtuh karena apa? Urusan syahwat tidak terkendali. Coba ayo, ada orang hebat karirnya ini gitu, tahu-tahu urusan syahwat gak terurus, jatuh dia. Beberapa penggede gara-gara gak terkendali itunya jatuh. Orang hebat itunya bablas syahwatnya jatuh. Tadinya dicintai oleh ibu-ibu, akhirnya ibu-ibu semua meninggalkannya. Karena apa? Tidak terkendali syahwatnya. Banyak itu. Orang-orang di Jakarta yang tadinya ini itu masalah. Atau orang dengan karir hebat gitu, tahu-tahu urusan makanan, dia nggak bisa ngontrol, korupsi, selesai sudah. Nah itu makanya pelajaran dasar dari Allah, kalau kamu mau jadi manusia yang akan kembali padaku dengan selamat, jaga dua itu, atur dua itu. Boleh kamu ngambil dua itu, tapi yang benar. Kamu boleh mengatur syahwat, kamu boleh mengatur makanan, tapi aturlah sesuai aturan, hidupmu akan baik-baik saja. Nah, itu loh. Itu makanya Kang Deddy jaga betul, walaupun kayak Bapak Aing gitu, cuantik ini. Mungkin tetap aja Kang Deddy jaga. Jangan, saya itu gak pesen Kang Deddy. Jomblo itu berat. Tapi hati-hati, nafsu karena kejombloan kalau nggak ditata, susah nanti. Apa yang sudah terjadi akan hilang begitu saja. Coba itu. Kalau nggak percaya sama saya, coba. Ayo, jangan atur syahwat. Jatuh. Berapa orang jatuh karena nggak bisa mengatur syahwat? Berapa orang jatuh karena nggak bisa mengatur makanan? Basic instingnya manusia itu dua itu. Makan mulut atas, makan mulut bawah. Walaupun yang satu mulutnya agak lebar, yang satu kecil. Karena apa? Dua-duanya itu bergerak tanpa kesadaran manusia. Perut lapar juga tanpa kontrol manusia. Karena apa? Orang tidur bisa lapar. Syahwat juga nggak dikontrol oleh manusia. Anak kecil belum ngerti apa-apa, burungnya sudah bangun. Maka mengendalikan ini susah. Karena dua-duanya sudah bergerak sebelum manusia punya akal. Maka latihan itu penting. Maka puasalah ya. Kalau kuat ya 30 hari. Kalau nggak kuat ya depan belakang tengahnya bolong. Ya, yang penting jangan jadi orang Islam yang paling jelek di bulan Ramadan. Siapa? Udah nggak puasa, ikut lebaran, ngecat rumah. Surah poso, lebaran, ngecat rumah. Wah itu manusia paling keren. Ada begitu. Nah itulah. Makanya di situ la'allakum tattaqun, agar kamu tetap dalam hatimu bergantung kepada Allah. Karena kalau dua itu kamu nggak kontrol, kamu akan hilang segalanya.
Makanya latihan yang punya anak misalnya kok susah dapat jodoh, puasa. Karena puasa ini menekan kekuatan jasmani yang bangkit rohani. Semoga ada manfaatnya dan mengingatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.